Persib Bandung menutup rangkaian dari preseason menjelang musim 2026-2027 dengan kemenangan yang dramatis mengalahkan tuan rumah Bali United di pertandingan terakhir, pertandingan penentu Dewata Challenge Series 2026 yang membuat akhirnya Persib Bandung ini keluar sebagai juara mengalahkan Bali dengan skor 2-3. Ini pertandingan preseason paling intens, paling seru yang gua tonton. Meskipun memang sebetulnya Igor Tolik melakukan rotasi besar-besaran di starting eleven dengan bergabungnya sejumlah pemain dari timnas Indonesia. Ada 8 pergantian yang dilakukan oleh Igor Tolik di starting pada malam hari ini, di mana Fitrah Maulana diberikan kesempatan dari menit pertama dan bermain sangat-sangat baik, menopang 4 back di depannya, yaitu Eleno Reinders yang kembali ke starting sebagai bek kanan. Lalu ada duet baru yang tadi dicoba, Patricio Matikardi dan juga pemain baru, pemain debutan Daniel Loncar. Sementara di kiri, Tanamal tidak tergantikan dan bermain full, stabil, dan salah satu pemain yang paling menonjol sepanjang pertandingan pada malam hari ini. Double pivot yang tadi diduetkan adalah Deddy Kusnandar dan juga Maklok menopang di penyerang depan seorang Tom Hai yang kembali ke starting eleven, sementara Ragnar Orotmangun juga diberikan debutnya di pertandingan kali ini sebagai sayap kiri bersama dengan Beckham Putra di sayap kanan dan juga William Barros diplot sebagai striker ujung tombak dari Persib Bandung di babak uh, pertama. Pertandingan yang sangat intens, tempo tinggi sepanjang 45 menit pertama, di mana memang kedua tim ini melakukan high press dan juga recovery ball yang begitu cepat sehingga tadi pertandingan sangat-sangat seru, terutama di babak pertama bahkan babak kedua. Meskipun memang babak pertama tidak ada gol yang tercipta, tapi memang secara permainan ini seperti bukan preseason, ini pertandingan seperti jalannya dari Super League sehingga sangat menghibur. Meskipun memang Persib di babak pertama ini tidak terlihat dominasinya, tidak terlihat seperti Persib yang kita lihat di Piala Presiden dan juga ketika melawan Sabah kemarin, karena sepanjang babak pertama mereka tidak bisa mengembangkan permainan, karena secara pertahanan Bali juga bermain sangat baik, sangat disiplin dalam menutup ruang, jarak antar pemain dalam hal defendingnya begitu rapat. Dan kita juga tidak melihat bagaimana sepertiga akhir dari Persib yang gua puji di pertandingan-pertandingan sebelumnya sangat cair. Kali ini mungkin karena banyak rotasi di starting eleven sehingga tidak ada chemistry antara Baros, Ragnar dan juga Beckham dan juga Tom Hai, membuat akhirnya sepertiga terakhir tidak banyak ataupun hanya ada satu peluang yang tercipta melalui one two yang coba dilakukan oleh Ragnar dan juga Baros. Ragnar mendapatkan peluang untuk bisa shoot dari luar kotak penalti, tapi tendangannya belum bisa membuat gol untuk Persib Bandung. Sementara di sisi lain, ketika juga di beberapa pertandingan sebelumnya di preseason, lini pertahanan Persib begitu kuat, tapi di malam hari ini banyak catatan, banyak ujian yang diberikan oleh Bali United, dan memang harus diakui sebetulnya Bali secara permainan sangat-sangat baik, serangan mereka sangat-sangat berbahaya. Ini Bali yang sangat berbeda dibandingkan dengan musim kemarin. Bali yang begitu kolektif, begitu cair, dan juga motor serangannya ada pada pemain dari Jepang, yaitu Yachida, yang memang sudah menonjol sejak datang ke Bali, datang ke Liga Indonesia di pertengahan musim kemarin. Eh, Kalau misalnya kita lihat bagaimana skema permainan yang coba dilakukan oleh Bali United, mereka bermain bola-bola cepat, pergerakan tanpa bolanya sangat baik, one two wall pass yang tadi membuat akhirnya Persib Bandung sangat kewalahan di babak pertama ketika digempur sepanjang 25 menit, total ada 7 peluang yang berhasil diciptakan oleh Bali United, dan sebetulnya tadi ada satu gol yang dicetak oleh Yachida di akhir-akhir babak pertama, tapi sayang sundulannya ini harus dianulir karena sebelum bola tersebut diberikan kepada Yachida sudah dianggap keluar dari lapangan. Memang kalau dilihat dari tayangan ulang itu bola 50-50, sangat sulit untuk menjudge, tapi tadi hakim garis memutuskan bahwa bola tersebut sudah keluar lapangan. Tapi catatannya adalah sebelum bola tersebut berhasil coba di crossing oleh pemain dari Bali, ada clearance yang tidak baik yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persib yang membuat akhirnya Persib Bandung nyaris kebobolan di awal babak atau di akhir babak pertama.
Sementara itu Fitra Maulana juga menjadi kiper yang sangat luar biasa di babak pertama. Setidaknya ada 3 peluang yang dipatahkan oleh seorang Fitrah. Ini kiper muda yang menjanjikan, memiliki mentalitas yang sangat baik, dan tadi melakukan 3 save. Salah satunya adalah tendangan pressing dari Yachida yang sangat cantik, tapi positioning dari seorang Fitrah bisa menepis bola tersebut. Sebelum juga tadi ada satu peluang one on one dengan seorang Irfan Jaya yang juga dibangun melalui build up 1-2 yang dimotori lagi oleh Yachida, tapi untungnya Fitrah bisa nge-save tendangan dari seorang Irfan Jaya menggunakan kakinya. Di akhir babak pertama juga ada satu peluang dari Yachida, shoot yang masih pelan dan juga masih bisa ditangkap oleh Fitrah Maulana. Dan memang kalau misalnya kita lihat di akhir-akhir babak pertama sebetulnya pertahanan Persib sangat buruk, tidak ada koordinasi, tidak ada konsentrasi, bahkan tadi ada dua momen ketika ada satu crossing dan juga satu corner yang menyasar tiang kedua dari seorang Fitrah, tidak ada yang menjaga, untungnya crossingnya masih sangat deras sehingga membuat Persib Bandung belum bisa membuat ataupun Bali United belum bisa membuat gol ke gawang dari Persib Bandung. Sementara itu juga sundulan Wilson dan juga tadi ada satu shot yang juga belum bisa membuat akhirnya babak pertama ini berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dengan buruknya lini serang maupun lini belakang dari Persib, sebetulnya Igor Tolik tadi mencoba untuk melakukan sejumlah rotasi di babak kedua, diawali oleh pergantian Tom Hai yang ditarik karena Tom Hai tadi sempat terjadi keributan dengan Kadek Arel kalau nggak salah. Emosinya Tom Hai kembali keluar yang akhirnya tadi Balsa Sekulic diturunkan untuk bisa menjadi ujung tombak. Baros kembali ke kiri dan juga Beckham Putra diplot sebagai gelandang serang ataupun pemain di belakang striker. Tapi pergantian tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, malahan Persib Bandung kebobolan melalui skema yang sebetulnya sangat cantik dari Bali United, dari satu umpan lambung, karena tadi ada satu spot ketika di awal babak pertama Tanamal bermain sangat ofensif, meninggalkan lubang yang bisa dimanfaatkan oleh satu bola long ball menyasar seorang Hopel yang kita tahu memiliki kecepatan yang sangat baik, menang adu sprint dengan Mutumbo. Satu crossingnya sebetulnya bisa diintercept oleh seorang Daniel Loncar, tapi interceptnya tidak sempurna sehingga bola tersebut memantul dan juga berhasil dieksekusi oleh seorang Wilson yang datang dari second line, yang juga tidak ada antisipasi dari gelandang bertahan kita yang tidak bisa menutup peluang tersebut, sehingga tadi Bali United unggul cepat di menit ke-52 di babak pertama. Sebetulnya Persib Bandung juga melakukan respon cepat 2 menit setelahnya, memanfaatkan satu kesalahan yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Bali, back pass yang tidak sempurna. Tadi ada Uliam Baros yang bereaksi begitu cepat sehingga tadi lini belakang panik dari Bali United melakukan tarikan kepada Baros, dan juga tadi wasit memberikan penalti dan juga kartu merah untuk back dari Bali United. Mark yang ditunjuk sebagai eksekutor menendang dengan sangat tenang dan juga bisa mengecoh kiper dari Bali United. Tapi sekali lagi drama kembali terjadi karena 3 menit setelahnya kali ini giliran dari Joao Felix yang baru saja dimainkan mendapatkan first touch-nya, mendapatkan umpan dari free kick seorang Yachida, di mana sundulannya ini akhirnya bisa membuat Bali United yang bermain dengan 10 pemain ini kembali unggul di menit ke-58. Persib Bandung baru saja akhirnya kembali bereaksi dengan sejumlah pergantian. Tadi Kakang, Menalo, Sadil, Peralta dimainkan oleh Igor Tolik, begitupun dengan Bali yang melakukan banyak sekali rotasi, dan disinilah yang akhirnya membuat Persib Bandung unggul karena memang 15 menit terakhir Persib sangat mendominasi, apalagi Bali sudah bermain dengan 10 pemain. Diawali oleh ada peluang dari Balsa Sekulic yang menendang dari luar kotak penalti, masih bisa ditepis oleh seorang Hofmeier. Menalo, Klok juga memiliki peluang, tapi tendangannya masih melambung di atas mister gawang dari Bali United, sampai dengan akhirnya ketika Peralta kembali menjadi penyelamat, kembali menjadi otak serangan dari Persib Bandung, meskipun bermain di sayap kiri, bisa lepas dari satu penjagaan, memberikan crossing, dan crossing tersebut tidak bisa diantisipasi oleh pemain baru yang dimasukkan oleh Hyun Jansen, yang membuat akhirnya Balsa berada di waktu yang tepat, di spot yang tepat, membuat
sama kedudukan terjadi di menit ke-88. Tidak lama berselang, hanya butuh 1-2 menit, akhirnya ada satu crossing lagi dari Sade Ramdhani, memanfaatkan seorang Mutombo yang naik begitu jauh, dan umpan yang cantik tersebut membuat akhirnya Mutombo mencetak gol ke gawang Bali dan juga membuat Persib Bandung menang dengan skor 3-2, remontada, dan tadi Mutombo langsung mandi lebih cepat karena selebrasinya diberikan kartu kuning kedua sehingga kartu merah untuk Mutombo di akhir babak kedua. Secara overall, memang sekali lagi kedalaman squad dari Persib Bandung ini harus diperhatikan oleh lawan-lawan di Super League. Karena sekali lagi Persib membuktikan tadi ketika sudah tertinggal, ada pemain-pemain baru yang masuk, pemain-pemain yang kualitasnya tidak hanya sama tapi lebih baik dibandingkan dengan pemain yang digantikan. Ini akan menjadi salah satu senjata utama dari Persib di musim 2026-2027. Selain itu juga pergantian efektif, taktikal yang tadi diubah oleh Igor Tolik membuat akhirnya Persib Bandung juga bisa merubah gaya permainan, membongkar pertahanan dari Bali United, meskipun banyak catatan terutama di lini belakang dari Persib pada malam hari ini dan juga di lini depan, terutama di babak pertama. Tapi wajar karena mungkin 7 pemain timnas yang baru saja bergabung ini belum bisa membangun chemistry, belum saling mengerti, sehingga membutuhkan waktu, dan Piala Presiden dan juga Dewata Challenge ini adalah waktu yang tepat untuk mereka membangun chemistry dan juga membangun pengertian antar pemain. Tentu ini menjadi preseason yang sempurna untuk Persib Bandung karena dari total 5-7 pertandingan Persib ketika bermain 90 menit mereka tidak pernah kalah, meskipun memang di final Piala Presiden ditahan imbang satu sama oleh Persebaya dan juga kalah di adu penalti. Tapi secara total Persib berhasil mencetak 12 gol di 2 turnamen dan juga hanya kebobolan 4 gol, di mana top skor dari Persib di Piala Presiden plus Dewata Challenge adalah seorang Basa Sekulic yang gua pastikan akan menjadi andalan untuk Persib Bandung di season 2026-2027. Habis ini sebelum dimulainya Super League di awal bulan September, Persib Bandung akan menghadapi Manila Tigers. Ini adalah tim dari Filipina, playoff dari ACL2, di mana Persib harus mengalahkan Manila dulu di kandang tanpa penonton jika ingin bermain di ACL2 yang tadi gue udah bikin kontennya secara drawing. Persib Bandung berada di grup E bersama dengan sejumlah tim raksasa seperti FC Seoul dari Korea Selatan, lalu juga Melbourne Victoria dari Australia, dan juga ada satu tim dari Vietnam yang akan dihadapi oleh Persib jika menang dari Manila Tigers. Ini kesempatan untuk Persib menunjuk diri dan juga bisa membuktikan kualitasnya dengan bermain di Asia. Sebelum nantinya Persib juga akan menjadi pertandingan pertama menjamu PSM Makassar di pertandingan pertama Super League di awal bulan September. Jadi kita akan nantikan perjalanan dan juga kita akan lihat sejauh mana Persib Bandung akan berlaga di musim 2026-2027. Fitra Malona, gue nobatkan sebagai man of the match pada malam hari ini. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar.